Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Minggu 27 November 2022, hari Minggu pertama Advent. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai dengan 44. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti halnya pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada pukul mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu siap siaga, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman kerap kali membuat orang berpikir bahwa dunia dan masyarakat ini berjalan menurut hukum-hukum alam dan kesetujuan-kesetujuan di dalam masyarakat. Kita kerap berwacana mengenai kenyataan sosial agama dan kepercayaan, kenyataan sosial pengetahuan, hukum-hukum alam evolusi manusia, dan tata jagat raya ini. Memang perkembangan teknologi dan hidup masyarakat mengikuti dua macam kaidah tadi. Terkadang tak dapat kita sangkal bahwa bisa terjadi hal tak dapat kita duga sebelumnya, misalnya bencana alam atau kerusuhan. Tapi kejadian ini malah membuat orang semakin yakin bahwa hukum-hukum alam dan kehidupan sosial perlu semakin dikenali. Perubahan tidak begitu saja terjadi. Ada sebab dan akibatnya. Semakin dimengerti perubahan itu, semakin gampang dibuat perencanaan, perhitungan, dan prediksi. Kehidupan sehari-hari praktis berdasarkan pendirian ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang mau disampaikan Yesus melalui pesan warta Injil hari ini? Wartanya menyangkut kenyataan yang tidak sepenuhnya termasuk dunia ini. Kerajaan surga yang diwartakannya sudah ada, tetapi tidak dapat diketahui kapan akan terwujud. Tak ada yang dapat mengetahuinya secara pasti. Artinya, kerajaan surga tidak mengikuti mekanisme hukum alam dan kaidah-kaidah perkembangan masyarakat, walaupun berinteraksi dengannya dalam cara-cara yang tidak bakal sepenuhnya dapat dijelaskan. Tidak banyak artinya berusaha mendeskripsikan realitas sosial kerajaan surga dan apa strukturnya, meskipun dapat dikatakan
bila kerajaan ini sungguh ada pula dampak sosialnya. Tak ada yang tahu kapan kemanusiaan baru itu terwujud secara sempurna. Hanya Bapa sendirilah yang mengetahuinya secara pasti. Bahkan anak manusia yang akan datang pun kita tidak tahu saatnya. Dalam kisah Injil hari ini, kita dinasihati agar senantiasa berjaga-jaga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal di mana kita harus berjaga-jaga. Pertama, menjaga hubungan dengan Tuhan. Nabi Yesaya mengajak bangsanya untuk naik ke gunung Tuhan supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Ia akan menjadi hakim atas kita. Maka kita harus menjaga relasi kita dengan Tuhan. Agar kita semakin intim dengan Tuhan, maka kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan artinya taat kepada Tuhan. Dan dalam kitab Nabi Yesaya bab 2 ayat 5 dikatakan, "Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Kedekatan kita dengan Tuhan membuat kita hidup dalam terang Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal kedua ialah perlu menjaga hubungan dengan keluarga. Mari kita belajar dari Santo Yosef. Dia sebagai seorang bapa dan juga sebagai seorang suami betul-betul hadir untuk menyatukan istri dan anaknya, Maria dan Yesus. Kesatuannya yang erat dalam keluarga dan tentunya juga kesatuan erat dengan Tuhan menjadikan keluarga kita selalu berjaga-jaga dalam cinta. Dan hal yang ketiga ialah menjaga hati. Ketika kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan dan menjaga kesatuan dengan keluarga, kita akan memperoleh berkat yang melimpah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki masa Advent. Masa Advent ialah masa menantikan kedatangan Dia yang dalam terang itu. Kisah Injil hari ini lebih menekankan kemanusiaan baru yang bisa diharapkan datang itu. Rahmat tercurah dari atas, tapi orang diharap agar jeli dan peka menanggapinya dan membiarkan diri kena pesona Dia yang di atas itu. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari berjalan dalam terang Tuhan. Tugas kita adalah menghadirkan keilahian di dunia serta berusaha mencari pencerahan budi dan hati dan menjalankannya dalam kehidupan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerahilah kami umat-Mu kehendak yang kuat untuk menyongsong kedatangan Kristus dengan cara hidup yang baik. Semoga dengan demikian kami layak mewarisi kerajaan surga bersama Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.